mengupload foto dan ribbon yang kami kirimkan ke media sosial, dan jangan lupa tag Facebook Happy Holy Kids Balikpapan dan Instagram Harapan Bangsa Balikpapan. Baik Bapak Ibu, nah hari ini banyak sekali rangkaian acara yang akan diikuti ya. Tadi Miss Jen bilang ada trial class, kita bermain sambil belajar lagi dengan Miss-nya, terus jalan-jalan secara virtual, lalu nanti ada testimoni dari orang tua murid, dan juga ada pengenalan program di Happy Holy Kids Balikpapan. Baik, kalau begitu adik-adik kita akan mengikuti trial class hari ini. Kita bermain sambil belajar lagi ya, adik-adik mau? Mau. Jempolnya mana yang mau ikut trial class? Oke, berarti sudah siap semua ya. Baik, kalau begitu langsung saja kita mengikuti trial class pagi ini. Silakan, Miss. Clap, clap your hands together. Clap, clap, clap your hands together. Sudah deh, aduh, yang sudah semangat, coba tepuk tangannya 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Wow, semuanya sudah bersemangat. Oh iya, silahkan duduk semuanya. Hari ini Miss Frida pakai baju olahraga loh. Iya, ada sepatu olahraga. Oh, pakai topi. Kenapa Miss Frida kita harus pakai baju olahraga hari ini? Siapa yang pakai baju olahraga hari ini? Coba dipegang baju olahraganya. Baju sport. Oh, pakai. Wow. Karena Jason juga pakai ya. Hansel dan juga Olaf. Nah, kita mau lah jogging. Kenapa harus jogging Miss Frida pagi-pagi? Supaya kita sehat. Virusnya hilang. Virusnya nggak bisa kena ke kita. Jadi hari ini Miss Frida mau ajak kalian olahraga loh. Nah, kita mau lari pagi gitu. Siapa yang mau lari pagi? Saya. Yang mau bilang, aku mau. Aku mau. Terus aku mau. Lari pagi. Aku mau. Aku mau. Berarti, mau ya? Wih, hebat sekali. Kalau lari itu duduk atau berdiri ya? Berdiri. Berdiri, coba mesti berdiri dulu. Sudah siap ini mau lari pagi. Aduh, coba stretching dulu. Coba lihat itu. Ada yang stretching. Wah, supaya badannya lentur. Sudah siap mau lari? Ya. Ready. Sudah nih. Goyang-goyang. Lari di mana? Lari. Waduh, lari. Lebih kencang. Harus tepat. Aduh, sudah capek. Aduh. Miss. Kalau begitu kita di rumah saja ya. Aduh, pinggangnya Miss Frida sakit. Aduh. Kalau begitu kita di rumah saja dulu. Tetapi apakah kalian tahu? Kita bisa membuat sebuah rumah mainan itu seperti sulap. Tapi sebelumnya siapa yang punya kertas seperti ini? Goreng jangan goreng. Kalau goreng jangan di tengah. Mana? Kita akan membuatnya, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Miss Frida punya lagu loh, diikuti ya, begini lagunya. Tangan ke atas, putar-putar dulu. Tangan ke samping, terbang dulu. Tangan ke depan, renang dulu. Tangan dilipat, mari kita berdoa. Ikuti Miss Frida ya. Yesus,
Kertas apa? Bentar, ngechat. Makasih. Aduh. Oh, itu. Ini namanya. Mengikuti Gantian. kami mau bermain, kami mau bersungguh-sungguh. Dalam namamu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Coba angkat kertas origaminya. Apakah kalian punya kertas origami yang seperti ini? Punya atau tidak? Punya. Punya. Ada ini warna biru, warna hijau. Kalau punya kalian coba ditunjukkan. Ini punya Miss Frida. Wow, punya semuanya. Wow, hebat semua yang ternyata punya. Ada lagi. Kaylin, apakah punya? Punya. Coba dicari ya, Kay. Iya. Siapa lagi semuanya? Belum semuanya mengangkat. Sambil kipas-kipas. Wow, sambil tunggu temannya cari. Oh, Jason sudah dapat. Olaf sudah. Itu yang belum dapat ada lagi Miss 2 orang. Siapa ya? Abraham dan Eileen ya? Abraham, Eileen. Coba di ini kertas origami yang seperti ini karena kita mau melipatnya sama-sama. Coba dicari kertas yang seperti ini ya. Dicari ya, Nak. Coba sambil tunggu temannya kita kipas-kipas dulu. Pakai kertas origami, kipas-kipas dulu. Kipas-kipas. Kertas. Sudah ketemu? Dalam box yang dikirim ya, Mam. Ada di dalam box yang dikirimkan ke rumah ya. Kertas origami seperti ini. Mungkin bisa berbeda warna. Sudah, Eileen. Tinggal Abraham ya. Ayo, bantu Abraham. Semuanya bilang, Abraham. Cari kertas origami. Sudah ya? Apakah sudah ada punya Abraham kertas origami seperti ini? Karena kita mau membuat rumah loh. Ini seperti sebuah magic. Seperti sulap. Tapi bisa kita buat. Abraham, cari kertas origami seperti ini sayang. Di dalam box yang sudah dikirimkan ke rumah. Sudah. Kalau tidak ada, tidak ketemu Miss. Cari kertas biasa yang berbentuk persegi. Cari kertas biasa yang berbentuk persegi. Bisa ya, Nak? Apakah sudah ada Abraham? Oh, masih dicari. Boleh deh, nanti Abraham Miss Frida bantuin ya. Sekarang semuanya kita. Nah, lihat. Ini. Coba kita lipat menjadi 2. Coba lihat. Lipatnya dari bawah. Lipat jadi 2. Lihat. Lipat jadi 2 dari bawah. Lipat. Wih, jadi kecil deh dari bawah ya. Dari bawah dilipat jadi 2. Lalu ditekan. Ada rapi ya nih. Ini rapi nih. Ditekan ya sampai ada garis seperti ini. Ditekan. Ditekan lagi, tekan. Lebih kuat ditekan. Wah, kecil deh. Coba diangkat. Wah, hebat, sudah banyak yang bisa. Coba diangkat lagi. Ayo Jason. Wow, anak perempuannya hebat-hebat sudah selesai. Wah, hebat. Sekarang kita lipat lagi dari samping menjadi lebih kecil. Lihat, lipat begini, lipat lagi. Harus sama besar ya. Lipat lagi. Harus sama besar. Nah, wah, lebih kecil. Mereng. Lebih kecil lagi deh. Nah, sudah. Nah, sekarang kita buat lebih kecil lagi. Lipat lagi yuk, lipat lagi lebih kecil. Lipat lagi. Lipat. Wow, jadi Miss, ini kan belum jadi rumah. Tunggu dulu. Bisa nanti kita jadikan menjadi seperti bentuk rumah.
tapi belum sekarang. Sabar ya. Coba, siapa yang sudah punya kecil yang seperti ini? Coba diangkat. Kecil, waduh sudah pada punya. Wow, 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 wow. Wow, hebat. Sudah kecil segini, seperti ini kan? Coba, sudah kecil. Wow, wow. Habis itu sudah kecil, sekarang putar dia. Lagi-lagi, putar dia. Ya, lalu dibuka lagi. Terlaika. Tapi belum jadi rumah ya. Aduh, sabar lagi. Caranya begini, coba lihat di samping. Bisa dibuka, wow, bisa dibuka di samping. Bisa dibuka nih. Siapa yang bisa membuka? Coba dibuka sedikit, tapi nggak semua ya, sedikit saja. Apakah sudah bisa dibuka? Apakah sudah bisa? Nah, habis itu, setelah dibuka, didorong deh, lihat. Didorong. Wow. Terus dipencet. Wah, coba lihat. Dipencet ya. Ditekan gini, tekan. Wah, tekan lagi ke samping. Wah, jadi deh rumahnya. Coba lihat. Ditekan ya, ditekan lagi. Wah, jadi deh. Oh, gini. Bisa. Sekali lagi ya, Miss buka, Miss tutup nih. Nah, ditutup. Terus dibuka. Lalu didorong ke dalam. Hap. Lalu didorong ke samping. Ditutup rumah. Siapa yang sudah bisa membuat? Coba diangkat. Wah, bisa. Wow, hebat. Lagi. Satu lagi ya. Sisi yang satu lagi coba. Nih kita buka. Lalu didorong lagi ke dalam. Wow. Lalu ditekan lagi sama seperti yang tadi ya. Didorong lagi ke dalam, lalu ditekan. Tekan. Lalu ke samping. Jadi deh. Ini rumahnya balik. Siapa yang sudah bisa membuat rumahnya? Wah, sudah ada yang berhasil. Sudah ada yang berhasil membuat rumahnya ya. Wah, hebat. Ini nih rumahnya Miss Frida. Bisa dibawa kemana-mana deh. Coba, siapa yang sudah berhasil? Ya. Wah, sudah berhasil. Ya, Miss. Nah, gitu iya. Semuanya sudah bisa? Yang sudah bisa katakan bisa. Yang namanya miracle, angkat rumahnya katakan bisa. Yang namanya miracle Aryanya. Waduh, bisa miracle Aryanya. Yang namanya Allah, angkat rumahnya katakan bisa. Mana ya Olaf ya? Bisa. Bisa. Yang namanya Hansel, angkat rumahnya katakan bisa. Yang Caroline katakan bisa. Yang namanya Eileen katakan bisa, Miss. Bisa, Miss. Waduh, yang namanya Kaylin katakan bisa. Aku sudah. Yang namanya Jason katakan bisa, Miss. Jason? Dia dengar deket ya? Rumah. Bisa, Jason. Yang namanya Jason katakan bisa. Yang namanya Catherine Bisa. bisa. Catherine bisa. Yang namanya Julian bilang bisa. Bisa. Baiklah kalau begitu. Sekarang kita simpan dulu rumahnya. Simpan dulu. Karena Miss Frida mau bertanya kepada yang namanya Miracle, Caroline, Eileen, Kaylin, dan Catherine. Anak perempuannya. Nah, sama Jillian. Miss Frida mau bertanya. Kalau kalian kepanasan, perginya ke pantai atau ke rumah? Ke rumah. Rumah. Kalau kalian kepanasan, perginya ke pantai atau ke rumah? Rumah. Rumah. Siapa yang sudah
Senyum. Baik, Miss Frida sih mau bermain sama kalian. Tapi Miss Frida harus pergi lagi olahraga sama temannya Miss Frida. Nanti kita main lagi ya. Kalian boleh langsung bersekolah di Happy Holy Kids supaya bisa bermain sama Miss Frida. Siapa yang mau sekolah di Happy Holy Kids? Mau. Kita berdoa lagi ya. Tangan ke atas. Tangan. Kita dulu. Tangan ke samping, terbang dulu. Tangan ke depan, berenang dulu. Mari kita berdoa. Ikuti Miss Frida ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hai. Bermain bersama. Tuhan berkati. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua anak hebat katakan. Bye-bye Olin, bye-bye Hansel, bye-bye Olin, bye-bye Elin, bye-bye Kaylin, bye-bye Jason, bye-bye Catherine, bye-bye Jim. Salam sejahtera Bapak Ibu semua, perkenalkan saya Adistira, selaku Education Consultant Sekolah Happy Holy Kids Balikpapan. Pada kesempatan hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk mengelilingi Sekolah Happy Holy Kids. Nah Bapak Ibu langsung saja, ini adalah area depan gedung SD Harapan Bangsa Balikpapan. Untuk gedung Happy Holy Kids sendiri tepat berada di sebelah kiri gedung SD Harapan Bangsa. Nah Bapak Ibu bisa dilihat juga bahwa kami sangat mematuhi protokol kesehatan. Untuk itu kami memfasilitasi dengan area wastafel, di mana setiap pengunjung yang memasuki area Happy Holy Kids wajib untuk mencuci tangan terlebih dahulu dan juga melakukan pengukuran suhu tubuh. Kemudian di sini bisa dilihat bahwa di sini terdapat area post security, di mana security ini tidak hanya bertugas untuk menjaga keamanan selama 24 jam, tetapi juga bertugas untuk membantu Bapak dan Ibu selama berada di area sekolah Happy Holy Kids. Nah, kemudian Bapak Ibu langsung saja kita menuju ke area sekolah Happy Holy Kids. Dan inilah untuk area sekolah Happy Holy Kids. Bapak Ibu bisa melihat bahwa begitu Bapak Ibu memasuki area Happy Holy Kids, di sebelah kiri pintu masuk terdapat area mading, di mana untuk area mading ini berisi pengumuman-pengumuman seperti jadwal kelas, jadwal special activity, jadwal field trip, dan juga pengumuman-pengumuman lainnya. Kemudian Bapak Ibu, di sebelah area mading ini bisa kita lihat bahwa terdapat area toilet siswa, yaitu toilet untuk anak laki-laki dan juga toilet untuk anak perempuan. Ini kita langsung saja masuki area toilet anak laki-laki. Dan seperti inilah Bapak Ibu untuk kondisi toilet anak laki-laki. Jadi untuk setiap toilet di sekolah Happy Holy Kids didesain khusus, ramah anak, dan juga dilengkapi CCTV. Selain itu kebersihannya juga terjamin karena petugas kebersihan kami selalu membersihkan setiap harinya. Nah kemudian Bapak Ibu langsung saja kita menuju ke toilet selanjutnya, yaitu toilet anak perempuan. Dan inilah untuk toilet anak perempuannya Bapak Ibu. Bisa dilihat untuk kondisi toilet anak perempuan juga sama, didesain khusus ramah anak dan juga dilengkapi CCTV, di mana nanti anak-anak akan tetap terpantau keamanannya walaupun berada di dalam toilet. Kemudian dari toilet ini mari Bapak Ibu kita langsung saja melihat-lihat area kelas-kelasnya. Jadi untuk kelas yang pertama yang akan kita kunjungi adalah kelas sentra seni. Dan ini adalah kondisi di dalam area kelas sentra seni Bapak Ibu. Jadi disinilah nanti anak-anak Bapak Ibu belajar mengenai seni, di mana pelajarannya bukan hanya ada crafting tetapi juga ada dance dan juga ada music time. Nah seperti ini Bapak Ibu untuk kondisi kelasnya. Jadi di setiap kelas di Happy Holy Kids sudah dilengkapi dengan pembelajaran multimedia, kemudian juga dilengkapi dengan CCTV, juga dilengkapi dengan locker bagi anak-anak untuk mereka menaruh bekal serta tas mereka masing-masing. Nah setelah ini Bapak Ibu kita langsung saja menuju ke kelas selanjutnya. Untuk kelas selanjutnya adalah kelas sentra balok. Dan untuk sentra balok seperti ini Bapak Ibu untuk suasananya. Jadi bisa dilihat ya Bapak Ibu, untuk kelas sentra balok ini sangat lengkap
bahan pembelajarannya yang menunjang untuk kegiatan belajar anak-anak dan juga guru setiap harinya. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Kemudian bisa juga dilihat bahwa di belakang kelas ini terdapat mading di mana nanti anak-anak bisa menempelkan hasil-hasil karya mereka. Selanjutnya Bapak Ibu, kita menuju kelas sentra Mandarin. Jadi ketika nanti anak Bapak Ibu bergabung di sekolah Happy Holy Kids di jenjang TKA dan juga TKB, anak-anak akan mendapatkan pelajaran bahasa Mandarin selama 1 kali dalam 1 minggu, dan untuk kelasnya seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, inilah dia untuk kelas bahasa Mandarin. Jadi di sini akan diajarkan bahasa Mandarin dasar dan juga percakapan sederhana sehari-hari. Seperti ini Bapak Ibu untuk kelas Mandarinnya. Kemudian setelah dari kelas Mandarin ini kita akan beralih ke kelas selanjutnya, yaitu kelas sentra alam, di mana kelas sentra alam tersebut adalah satu-satunya sentra atau kelas yang berada di luar ruangan atau outdoor. Nah, ini langsung saja Bapak Ibu kita melihat area sentra alam. Nah, ini adalah jalan masuk menuju ke kelas sentra alam ya Bapak Ibu. Yang ini bisa dilihat bahwa untuk menuju ke kelas sentra alam ini melalui tangga-tangga, tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena begitu memasuki area sentra alam maupun saat kembali ke kelas, anak-anak akan selalu didampingi oleh guru-gurunya. Jadi untuk keamanan anak-anak Bapak Ibu sangat terjamin. Nah, kita langsung saja ya Bapak Ibu memasuki area sentra alam. Jadi seperti ini kondisi untuk kelas sentra alamnya, berada di luar ruangan. Kemudian juga di sini bisa kita lihat bahwa terdapat kotak pasir untuk menunjang pembelajaran anak-anak. Kemudian ya Bapak Ibu bisa dilihat juga bahwa di sentra alam ini terdapat pagar. Jadi untuk pagar ini akan selalu dikunci selama jam pembelajaran dilaksanakan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk keamanan anak-anak selama di sentra alam ini. Ya Bapak Ibu, kita langsung saja menuju ke kelas-kelas selanjutnya. Untuk kelas selanjutnya di sini bisa kita lihat ada kelas playgroup. Nah, jadi untuk di sekolah Happy Holy Kids, kelas playgroupnya ada 2 kelas, yaitu kelas playgroup A dan juga playgroup B. Dan juga di sini bisa kita lihat ada area toilet lagi ya Bapak Ibu. Nah, ini langsung saja kita memasuki salah satu kelas playgroup. Inilah dia untuk suasana kelas playgroup. Bisa dilihat Bapak Ibu kondisinya. Untuk kelas playgroup ini sendiri sama seperti di kelas-kelas TK ataupun kelas-kelas sentra lainnya, yaitu dilengkapi dengan pembelajaran multimedia dan juga CCTV serta loker yang khusus untuk anak-anak menaruh bekal serta tas mereka masing-masing. Nah, selanjutnya kita menuju ke kelas yang lain ya Bapak Ibu. Untuk kelas selanjutnya kita ada kelas sentra persiapan atau readiness center. Langsung saja kita memasuki kelas persiapan. Jadi seperti ini Bapak Ibu untuk kondisinya. Jadi di sentra persiapan ini nanti adalah tempat anak-anak Bapak Ibu belajar menulis dan juga berhitung serta persiapan mereka untuk masuk ke jenjang berikutnya atau ke jenjang SD. Ya, seperti ini ya Bapak Ibu untuk kondisinya. Kemudian untuk kelas selanjutnya atau sentra selanjutnya kita akan menuju ke kelas sentra Playhouse Center atau sentra bermain peran. Nah, untuk posisinya sendiri berada di sebelah sini Bapak Ibu untuk kelas Playhouse Center. Nah, ini adalah untuk kelas Playhouse Center Bapak Ibu. Jadi di kelas Playhouse Center ini atau sentra bermain peran, nanti anak-anak Bapak Ibu akan belajar mengenai drama, sosialisasi dan juga komunikasi sejak dini. Seperti ini Bapak Ibu untuk kondisi kelasnya. Kemudian setelah ini kita akan menuju ke kelas yang terakhir. Untuk kelas yang terakhir ini adalah kelas sentra bahasa Inggris. Untuk letaknya terdapat di sebelah pintu masuk sekolah Happy Holy Kids ya Bapak Ibu. Kita langsung saja menuju ke kelas sentra Inggris. Nah, seperti inilah Bapak Ibu untuk kondisi kelas sentra Inggris. Jadi khusus di kelas ini anak-anak akan belajar bahasa Inggris, menulis maupun komunikasi sederhana sehari-hari. Dan untuk pembelajaran di sentra Inggris ini biasanya juga melalui media video, di mana nanti akan sangat menyenangkan bagi anak-anak dan juga tidak membosankan. Nah, ini ya Bapak Ibu untuk kelas-kelas yang ada di Happy Holy Kids. Untuk selanjutnya kita akan melihat-lihat ke area playground atau tempat bermain anak.
Nah, untuk tempat bermain anak di Happy Holy Kid bisa dilihat ya Bapak Ibu, kita ada berbagai macam permainan yang sangat menyenangkan bagi anak-anak. Di sini ada perosotan, kemudian di sini juga ada permainan jaring-jaring untuk melatih motorik anak. Selain itu, di sini juga terdapat rumah jamur dan juga kami juga memiliki permainan jungkat-jungkit. Untuk permainan-permainan yang ada di Happy Holy Kid ini semuanya didesain khusus, ramah untuk anak dan juga aman digunakan untuk usia 2 hingga 6 tahun. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir selama anak-anak Bapak Ibu bermain di area Happy Holy Kid. Nah, itu tadi ya Bapak Ibu untuk kondisi kelas-kelas dan juga playground, dan di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwa di sini terdapat titik pick up and drop zone. Jadi untuk Bapak Ibu yang mengantarkan atau menjemput anak-anak cukup sampai di sini, dan juga nanti ketika menjemput anak-anak kami memiliki prosedur khusus, yaitu orang tua harus menunjukkan ID card, di mana ID card tersebut nanti digunakan dan diserahkan kepada security, dan juga nanti security akan memberikan ID card tersebut kepada gurunya. Nanti ketika ID card tersebut sudah diterima oleh guru, barulah nanti anak-anak diperbolehkan untuk pulang. Nah, ini bertujuan untuk agar supaya anak-anak keamanannya lebih terjaga Bapak Ibu. Nah, itu tadi untuk area di gedung Happy Holy Kid. Sekarang kita akan melihat dua area lainnya, yaitu area kantin dan juga area chapel. Nah, ini ya Bapak Ibu untuk area kantin dan juga area chapel. Untuk kantin berada di sebelah sini Bapak Ibu. Dan seperti inilah untuk kondisi kantin Happy Holy Kid. Jadi nanti saat anak-anak Bapak Ibu bersekolah, Bapak Ibu bisa menunggu anak-anak sampai pulang sekolah. Jadi di sini tidak hanya menjual makanan, tetapi juga di sini menjual berbagai minuman sehat yang bisa Bapak Ibu nikmati ya Bu ya. Kemudian selanjutnya kita langsung saja menuju ke area chapel. Nah, ini adalah jalan masuk menuju ke area chapel Bapak Ibu. Bisa dilihat bahwa untuk mengakses ke area chapel ini melalui tangga-tangga seperti ini ya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, karena nanti ketika menuju ke area chapel, anak-anak akan bergantian setiap kelasnya, dan juga anak-anak akan didampingi oleh guru-guru mereka masing-masing. Kemudian kita langsung saja masuk ke area chapel. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu untuk area chapelnya. Jadi untuk area chapel ini digunakan oleh anak-anak untuk devotion atau ibadah setiap harinya. Untuk ibadahnya sendiri kurang lebih 30 hingga 40 menit, dan juga di sini dilengkapi oleh CCTV, pendingin ruangan, dan juga alat-alat musik yang menunjang untuk anak-anak beribadah. Kemudian di sini juga anak-anak selain beribadah, mereka juga melakukan dan juga belajar mengenai karakter. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu di belakang ini ada beberapa pajangan, di mana ini adalah tema-tema karakter yang dipelajari anak-anak selama bersekolah di Happy Holy Kid. Dan juga untuk tema-temanya ini tiap bulannya berbeda Bapak Ibu. Itu tadi ya Bapak Ibu untuk kelas-kelas, kemudian playground, dan juga fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah Happy Holy Kid. Nah, bagi Bapak Ibu yang berkunjung ke sekolah Happy Holy Kid juga bisa mengakses untuk ruangan Parents Lounge. Nah, jadi untuk ruangan Parents Lounge ini berada di sebelah sini ya Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu bisa menunggu anak-anak, juga bisa mengakses toilet khusus orang tua. Kemudian apabila Bapak Ibu masih ada pertanyaan atau ingin informasi lebih lanjut mengenai sekolah, Bapak Ibu bisa mengunjungi kami di kantor Education Consultant, di mana kantornya berada di sebelah sini Bapak Ibu. Dan di sini kami akan sangat senang untuk melayani Bapak Ibu dengan sebaik mungkin. Nah, itu tadi Bapak Ibu untuk sesi jalan-jalan kita hari ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu, saya Adistira pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Halo, saya Lina, orang tua dari Sofia kelas 5 SD, Stella kelas 3 SD, dan juga Sam kelas TKB. Saya bergabung di sekolah ini sejak tahun 2013, jadi kurang lebih sudah 8 tahun. Alasan saya memilih sekolah ini adalah karena saya melihat akreditasi sekolah ini yang cukup baik. Selain itu, dilengkapi lingkungan yang menunjang dan aman. Saat saya mengantar anak saya sekolah, saya tidak perlu khawatir karena ada security dan juga CCTV. Selain itu, guru pengajarnya sangat profesional dan sabar dalam mendidik anak saya.
Bahasa pengantar sekolah ini juga menggunakan bahasa Inggris, sehingga ini menjadi modal buat anak saya ke depannya. Seperti yang kita ketahui di masa pandemi seperti ini, anak-anak belajar online dari rumah. Jadi tips saya sebagai orang tua yaitu kita juga sebagai orang tua harus santai, anak kita dapat enjoy dan juga excited setiap mengikuti pelajaran online. Harapan saya sebagai orang tua yaitu agar anak saya tumbuh menjadi anak yang berkepribadian baik dan juga mempunyai karakter yang baik. Tidak lupa pesan dari papanya yaitu selalu melihat ke atas untuk motivasi diri dan juga melihat ke bawah untuk selalu bersyukur. Sekian dari saya. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada guru dan staf di sekolah ini yang secara langsung maupun tidak langsung ikut dalam tumbuh kembang anak saya. Jangan lupa kita selalu menjaga kesehatan. Terima kasih. Hai, salam sejahtera buat kita semua dan salam sehat tentunya. Perkenalkan, nama saya Samuel dan ini istri saya Foni. Kami berdua adalah orang tua dari Zoe Nicole. Sekarang kelasnya di kelas champion GB. Ya, Zoe sempat menikmati sekolah 1,5 bulan. Memang masih kecepatan umurnya. Sekarang usia anak saya tuh 3 tahun setengah. Namun waktu masuk itu belum sampai 3 tahun ya, kurang sedikit lah. Tapi karena diberi kesempatan untuk masuk, kami memutuskan untuk bulan Februari awal masuk sampai pada pertengahan Maret di lockdown, terus melanjutkan dengan sekolah daring. Hal yang membuat saya excited dan kenapa memilih sekolah ini adalah ya karena dibuktikan dengan kualitas. Dari awal saya menyaksikan sendiri bahwa luar biasa. Ya, anak saya punya keterbatasan dalam berkomunikasi. Itu awalnya kalau zaman sebelum disekolahkan ya ditinggal di tempat saudara pun gitu agak kesulitan. Ya. Jadi hal yang membuat saya exciting itu adalah gini. Waktu pertama kali Zoe masuk sekolah dari hari pertama itu luar biasa. Saya nggak temanin Zoe di kelas. Waktu kita interview, kami sudah dikasih inputan bahwa nanti bakalnya mungkin ditemenin, nanti pelan-pelan ditinggal di luar jendela, tapi bapaknya masih kelihatan. Nanti mungkin pelan-pelan baru ditinggal, nggak ada bapaknya atau ditemenin di mana di ruang tunggu. Nggak. Dari pertama saya udah lepas Zoe dan bapaknya nggak di situ. Terus saya memang bilang titip miss saya di kantin 3 kali minggu. Saya surprise banget. Selama itu nggak ada di tengah-tengah pembelajaran itu, pembelajaran terus missnya datang itu anaknya nangis nggak bisa didiamkan, mesti panggil orang tuanya, nggak ada. Jadi sampai pulang dan akhirnya saya putuskan untuk setelah 3 minggu saya tinggal pulang, nanti jam 12 sebelumnya saya udah jemput Zoe lihat dan kita pulang. Begitu seterusnya. Ya. Saya percaya ini sekolah berkualitas. Saya lihat ada perkembangan dalam diri Zoe, yang terutama tuh karakternya berubah, ya karakternya berkembang. Ada nilai-nilai ketuhanan, ada nilai-nilai kehidupan gitu yang tumbuh dalam kehidupan Zoe. Ya, yang antara lainnya emosinya berubah. Sudah mau berbagi, bersharing gitu ya. Dia punya hobi sendiri yaitu nasehatin. Kalau ada temen yang nangis, jangan nangis, nanti papa ada kok di situ gitu ya. Atau nanti ada yang berebut gitu, jangan berebut. Itu dia duluan ambil mainan itu gitu ya. Hobi begitu. Ya, bisa berempati gitu. Tapi yang utama yang saya suka banget dia hobi berdoa. Dia bisa berdoa sendiri, doa makan ya. Zoe aja Pak, Zoe yang berdoa makan. Nanti mau tidur, Zoe aja. Kadang-kadang kita mau diktekan yang nggak usah, Zoe aja. Gitu. Ya, dia punya inisiatif ya. Tipe diinformasikan ke dia, ke Zoe, baru Zoe hafalin, baru kita dia tidak mengikuti kita, tapi dia berusaha untuk menghafal sendiri walaupun tidak lancar.
dan setelah itu lanjut kepada pembelajaran daring, ya Zoe tetap berusaha untuk excited, karena saya percaya juga miss-miss yang sudah berusaha untuk supaya itu anak-anak tetap excited, dari mulai pemilihan kurikulum, menyiapkan bahan mainan, ya apalagi tahun ini sudah mulai dengan kebebasan belajar dengan mengkombinasi antara materi yang diberikan dari sekolah dan dengan yang ada di sekitar rumah gitu ya. Anak-anak lebih excited lagi. Kemarin waktu suruh cari bunga, suruh cari ngumpulin bunga, dia seneng ngumpulin bunga warna-warni terus tuh ya. Jadi ada banyak hal yang banyak hal sih dari HHK yang kita dapat dari miss-missnya itu ya, kreatif ya, sangat kreatif untuk anak-anak kami. Selama pembelajaran daring, saya sebagai orang tua juga mau menghimbau kepada orang tua teman-temannya Zoe, untuk kita juga jangan lupa berimprove gitu ya. Kita ini sekarang terbatas dengan adanya yang namanya gadget, media, dan hal-hal yang ada di depan kita yang kita kenal dengan komputer dan lain sebagainya gitu. Kadang-kadang kendala yang dihadapi sama anak itu belum tentu kesalahan anak, dan juga belum tentu kesalahan sekolah. Mungkin kesalahan kita yang karena kita mungkin tidak hidup di zaman itu ya. Kita mesti mengimprove mengenai teknologi ya, juga cara menggunakannya. Jadi saran saya sebagai orang tua sedapat mungkin temenin anak-anaknya gitu ya, temenin sendiri anak-anaknya gitu, supaya kita tahu juga kita tahu juga perkembangannya. Jadi kita bisa ngobrol dengan Miss, mungkin ada yang tidak terpantau begitu ya kan. Kalau sama orang lain mungkin tidak terlalu terpantau gitu, tapi kalau sama orang tua sendiri kan kelihatan, oh ini anak perkembangannya kelihatan begini gitu. Jadi nanti waktu bagi rapot kan ada sesi interview, kita bisa tukar pikiran, oh ini di rumah begini, yang kita lihat begini gitu. Kami berharap gitu seterusnya nanti Zoe akan tetap berprestasi ya. Ya, dalam hal ya nilai-nilai ketuhanannya, nilai-nilai kehidupannya didapat dari HHK, itu Zoe semakin bertumbuh, bergerak, dan seperti di sini ya slogannya bertumbuh, bergerak, dan berdampak, seperti itu. Harapannya kita ya prestasinya sampai jenjang karir, kami percaya sama HHK pasti kami dapat itu. Thank you to all teacher who have been patient, enthusiastic, tenacious, teaching our children, still make us proud. God bless you, HHK. Bless you. Be the best, always. Salam sejahtera buat kita semua. Amin. Halo semuanya, selamat pagi. Ya baik, adik-adik hari ini sangat lucu-lucu, sangat semangat banget nih Miss lihat nih. Nah, mungkin saya yakin Bapak dan Ibu pasti juga hari ini sedang mendampingi adik-adik juga ya. Nah, baik. Bapak Ibu serta adik-adik semua, pada sesi kali ini Miss Monik selaku Education Consultant dari Happy Holy Kids akan berbagi informasi mengenai seputar sekolah Happy Holy Kids Balikpapan. Nah, sebelum saya banyak berbicara mengenai sekolah Happy Holy Kids, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mengenal terlebih dahulu konsep dari sekolah Happy Holy Kids. Nah, Bapak Ibu, Happy Holy Kids sudah mereformasi belajar itu bukan tentang tahu apa, tapi bisa apa. Nah, pertanyaannya adalah apakah Bapak Ibu ingin supaya anak Bapak Ibu pandai baca, tulis, berhitung, ataukah Bapak Ibu ingin agar anak Bapak Ibu tidak hanya pandai baca, tulis, dan hitung, namun juga mampu mencapai potensi terbaik mereka? Saya yakin Bapak Ibu pasti memilih opsi yang kedua kan? Nah, Bapak Ibu, inilah yang menjadi fokus utama kami dalam pembelajaran di Happy Holy Kids. Di mana di sekolah kami proses belajar itu Bapak Ibu tidak hanya baca, tulis, dan hitung, tapi memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk
bergerak, berbicara, membuat sesuatu, melakukan sesuatu dalam proses pembelajarannya. Inilah Bapak Ibu, kesempatan ini adalah pengalaman yang kemudian akan menjadi proses pembelajaran bagi anak-anak. Nah, Bapak Ibu, untuk dalam ilmu tahapan perkembangan otak anak, untuk usia 0 sampai 7 tahun, itu otak anak tuh sedang dalam mengalami perkembangan, di mana dalam tahapan usia ini yang menjadi fokus adalah, yang pertama adalah perkembangan atau kemampuan emosinya sebanyak 45%, kemudian kemampuan kinestetiknya 45%, dan kemampuan kognisinya yaitu 10%. Nah, ketika berbicara mengenai kemampuan emosi, ini berbicara mengenai kemampuan anak untuk mengenali emosinya dan mampu mengolah emosinya serta memiliki empati terhadap lingkungannya. Nah, ketika berbicara mengenai kinestetik, ini berarti berbicara mengenai kemampuan anak untuk menggerakkan anggota tubuhnya menggunakan fisiknya dalam mengekspresikan ide serta perasaannya. Dan yang terakhir, ketika berbicara mengenai kemampuan kognisi, ini berbicara mengenai kemampuan anak untuk memaknai informasi, memaknai pengalamannya, maupun merespon informasi tersebut, dan juga di dalamnya mengacu pada kemampuan anak untuk mengingat sesuatu, kemudian memproses informasi, dan juga terhadap pengambilan keputusan anak. Nah, Bapak Ibu, untuk di fase usia inilah yang di Happy Holy Kids kami sebut dengan fase bertumbuh, di mana Bapak Ibu bisa lihat di layar kacanya bahwa di sini untuk kemampuan emosinya yaitu 45%, kemampuan kinestetiknya 45%, dan kemampuan kognisinya 10%. Nah, kenapa kognisinya hanya 10% Bapak Ibu? Karena kemampuan kognisi ini akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan emosi serta kinestetik anak. Mungkin Bapak Ibu ada yang mengingat pembicaraan kita kemarin di webinar bersama dengan Pak Rio. Pak Rio mengatakan bahwa di usia 0 hingga 7 tahun inilah Bapak Ibu saatnya kita mempersiapkan anak-anak untuk memiliki pondasi yang kuat, di mana kita harus terus mengasah kemampuan emosi serta kinestetiknya. Nah, Bapak Ibu, inilah yang menjadi fokus utama dalam pendidikan di Happy Holy Kids, di mana kami ingin memaksimalkan 45% kemampuan emosi, 45% kemampuan kinestetik, dan 10% kemampuan kognisinya. Nah, Bapak Ibu, untuk mendukung Anda agar anak-anak mencapai potensi maksimalnya, Sekolah Happy Holy Kids mengadopsi 5 aspek pendidikan holistik. Yang pertama, ada aspek emosional, kemudian fisik motorik, spiritual, sosial, dan intelektual. Sehingga Bapak Ibu, kami berharap dengan adanya konsep sekolah pendidikan holistik ini, kemudian kami berharap kami dapat merangkum semuanya untuk menjadi konsep sekolah kami, yaitu sekolah karya, di mana karya sendiri itu merupakan perpanjangan dari pertama karakter mulia, kemudian akal budi dan kecerdasan, yang ketiga ada relasi berkualitas, Yesus sebagai pusat, dan aksi nyata. Bapak Ibu, kami berharap dengan konsep pendidikan, konsep sekolah karya ini, kami berharap agar anak-anak dapat mampu untuk tumbuh menjadi anak-anak yang berkarakter, anak-anak yang kuat, yang mampu mencapai potensi maksimal mereka, serta juga maksimal dalam berinovasi dan berkarya. Nah, Bapak Ibu, semuanya ini kami rangkum dan kami tuangkan dalam visi dan misi sekolah kami, di mana visi sekolah kami adalah untuk menjadi sekolah terbaik dalam layanan, maksimal mencerdaskan generasi berkarakter Kristus yang menghasilkan karya unggul bagi Indonesia. Kemudian yang kedua, kami juga punya misi, yaitu yang pertama, mengarahkan peserta didik untuk memiliki tujuan hidup yang benar sejak dini, menggali, menemukan, dan mengembangkan potensi peserta didik secara maksimal, kemudian memfasilitasi, mendorong peserta didik untuk berinovasi dan berkarya. Yang terakhir, kami ingin agar memberikan layanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan sosial. Nah, Bapak Ibu, kami merangkum semua ini agar kami dapat mencapai 7 tujuan pendidikan karya, yaitu kami ingin agar anak-anak tumbuh menjadi anak-anak yang memiliki sikap spiritualitas yang baik, menyediakan lingkungan belajar yang nyaman, menyenangkan bagi anak-anak. Kami juga ingin membekali agar anak-anak memiliki bekal keterampilan di abad 21, kemudian anak-anak juga akan kami latih agar memiliki empati terhadap lingkungannya, memiliki karakter yang baik, dan juga memiliki jiwa nasionalisme.
Nah, Bapak Ibu, ini semua kami tuangkan, kami rangkum dalam karya otentik kami yang kami sebut dengan student exhibition, di mana seperti yang sudah saya sampaikan bahwa kami ingin mendukung agar anak-anak bisa memberikan karya-karya terbaik mereka, dan inilah Bapak Ibu yang kami apresiasi dalam program student exhibition, di mana nanti anak-anak akan memamerkan berbagai karya yang sudah berhasil mereka buat. Nah, Bapak Ibu, kemudian kita akan masuk ke kurikulum. Nah, untuk kurikulum sendiri di sekolah Happy Holy Kids untuk jenjang PG kami menggunakan kurikulum nasional K13 dan didukung dengan kurikulum karakter. Kemudian untuk di TK kami menggunakan kurikulum nasional K13 dan didukung juga dengan kurikulum Rainbow. Di mana Bapak Ibu perlu diketahui bahwa kurikulum karakter ini adalah kurikulum yang memfokuskan pada pembentukan karakter anak-anak. Jadi untuk pengaplikasiannya dalam pembelajaran nanti anak-anak biasanya akan diberikan tema-tema karakter tertentu yang akan mereka pelajari dalam 1 bulan tersebut. Misalnya ada karakter gratefulness, di mana mereka akan belajar untuk bersyukur, kemudian ada karakter passion, di mana mereka akan belajar untuk mencoba sabar. Nah, Bapak Ibu, untuk di TK sendiri juga nanti akan tetap didukung dengan kurikulum karakter. Baik Bapak Ibu, untuk di kurikulum nasional K13 di Happy Holy Kids kami menggunakan pendekatan sentra, di mana anak-anak akan belajar dalam beberapa sentra. Yang pertama kita ada sentra agama. Di sentra agama ini biasanya juga kami sebut dengan devotion time, di mana nanti anak-anak akan banyak melakukan kegiatan-kegiatan spiritual, seperti membaca Alkitab, kemudian berdoa bersama, mendengarkan cerita Alkitab, ataupun praising and singing together. Nah, selanjutnya ada juga sentra balok. Nah, untuk di sentra balok ini akan mulai kami perkenalkan dengan logika dasar matematika. Jadi anak-anak akan banyak bermain dengan balok-balok, di mana mereka akan mulai belajar tentang bentuk-bentuk geometris dan juga akan diperkenalkan dengan angka-angka. Selanjutnya kita ada sentra persiapan. Di sentra persiapan ini anak-anak akan mulai dilatih kalistungnya, yaitu membaca, menulis, dan berhitung. Selanjutnya juga ada sentra seni. Nah, biasanya sentra ini sangat disukai oleh anak-anak karena di sentra seni ini banyak sekali kegiatan-kegiatan menarik. Biasanya anak-anak melakukan crafting, prakarya, anak-anak juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan musik, mengenal alat musik dari tradisional maupun modern, ataupun bernyanyi dan menari bersama. Nah, selanjutnya kita juga ada sentra bermain peran. Nah, biasanya sentra bermain peran ini anak-anak untuk proses belajarnya itu menggunakan drama ataupun puppet show. Jadi nanti anak-anak akan diberikan cerita-cerita yang menarik. Nah, di sentra bermain peran inilah Bapak Ibu, anak-anak akan dilatih komunikasi serta interaksinya antar temannya maupun dengan lingkungannya. Dan Bapak Ibu, kita juga ada namanya sentra alam. Nah, untuk sentra alam sendiri ini, kegiatan belajar mengajarnya kami lakukan di luar kelas ataupun di outdoor, di mana di sentra alam ini anak-anak akan mulai diperkenalkan dengan lingkungan sekitarnya. Biasanya anak-anak akan belajar ada apa aja sih tumbuhan di sekitarnya atau hewan-hewan yang ada. Nah, di sentra alam ini juga Bapak Ibu, anak-anak akan banyak melakukan kegiatan yang melatih fisik motorik mereka. Nah, Bapak Ibu, selain sentra-sentra tersebut, kami juga ada namanya kelas Inggris, di mana di kelas Inggris ini kami mulai memfamiliarkan anak-anak dengan bahasa Inggris. Jadi anak-anak akan mulai belajar kosakata bahasa Inggris, kemudian mereka juga belajar percakapan bahasa Inggris dan lain sebagainya. Nah, selain kelas Inggris ini juga Bapak Ibu, kami ada namanya kelas Mandarin, di mana tidak hanya bahasa Inggris, tapi anak-anak juga akan difamiliarkan dengan bahasa Mandarin. Jadi anak-anak sudah mulai diperkenalkan dengan kata-kata benda bahasa Mandarin ataupun percakapan mudah dalam bahasa Mandarin. Nah, Bapak Ibu, untuk kegiatan belajar mengajar sendiri untuk di jenjang PG itu terdiri dari 2 sesi. Untuk di kelas pagi itu biasanya dilakukan di jam 8 hingga jam 10.30, dan untuk di kelas siang biasanya dimulai dari jam 11 hingga jam 1.30. Nah, Bapak Ibu, untuk di PG sendiri pembelajarannya dilakukan sebanyak 3 kali dalam 1 minggu. Nah, untuk satu kelas maksimal diisi oleh 12 siswa dan setiap pembelajarannya akan selalu didampingi oleh 2 guru.
Kemudian untuk di jenjang TK sendiri, seperti juga dengan jenjang PG, di mana anak-anak nanti kelasnya akan terdiri dari 2 sesi, yaitu di sesi pagi, ada dari jam 8 hingga jam 10.30, dan untuk di kelas siangnya biasanya dari jam 11 hingga jam 1.30. Nah, untuk di TK sendiri, pembelajarannya itu dilakukan sebanyak 5 kali dalam 1 minggu. Dan untuk satu kelasnya maksimal diisi oleh 15 siswa, dan juga dalam setiap pembelajarannya akan selalu didampingi oleh 2 guru. Nah, Bapak Ibu, khusus untuk di tahun ajaran 2021 kami akan melakukan kelas semi offline, di mana nanti anak-anak tidak hanya akan belajar dalam kelas online, tapi juga nanti akan belajar di kelas-kelas offline. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau tadi saya sudah banyak nih berbicara tentang sentra-sentra. Nah, di Happy Holy Kids sendiri kami juga ada nih Bapak Ibu yang disebut dengan special activity. Nah, apa sih special activity itu? Jadi special activity itu adalah pembelajaran anak-anak, yang nanti anak-anak akan dibawa ke sebuah tempat-tempat baru, nanti anak-anak di sana akan belajar hal-hal baru, kemudian akan juga diperkenalkan dengan hal-hal baru. Contohnya waktu itu kami pernah mengajak anak-anak untuk pergi ke Transmart, di mana mereka belajar bagaimana sih proses transaksi jual beli itu. Kami juga pernah membawa anak-anak untuk belajar membatik, dan waktu itu kami juga pernah mengajarkan anak-anak bagaimana sih untuk menggunakan angkutan umum. Nah, untuk special activity ini Bapak Ibu biasanya dilaksanakan sekali dalam 1 minggu. Nah, untuk PG biasanya diadakan setiap hari Rabu, dan untuk di TK sendiri biasanya diadakan setiap hari Jumat. Nah, selain special activity Bapak Ibu, kami juga ada namanya field trip. Nah, untuk field trip sendiri ini biasanya diadakan sebulan sekali, di mana nanti anak-anak akan kami bawa ke tempat-tempat baru, tempat-tempat edukatif, di mana mereka nanti akan menambah wawasan mereka, juga mereka bisa mengenal tempat-tempat baru. Nah, kami pernah membawa anak-anak ke Museum Mula Warman, kami juga pernah membawa anak-anak untuk melihat-lihat kebun raya. Nah, Bapak Ibu, seperti yang selalu saya tekankan di awal, bahwa kami berusaha untuk mendukung potensi terbaik dari siswa dan siswi Happy Holy Kids. Untuk itu kami memfasilitasi dengan berbagai macam pilihan ekstrakurikuler, yaitu ada robotik, singing and choir, art and drawing, English Club, dance, dan futsal. Nah, karena ini sedang dalam situasi pandemik, Bapak Ibu, kami untuk ekstrakurikulernya yang saat ini sedang berjalan, yaitu ada kelas vokal dan kelas English. Nah, Bapak Ibu, komitmen kami untuk terus mendukung anak-anak agar mencapai potensi maksimal mereka sudah terbukti dengan banyaknya prestasi yang berhasil diraih oleh siswa-siswi kami. Nah, kami pernah anak-anak kami menjuarai juara harapan 1, lomba storytelling, kemudian juara 1, lomba mewarnai tingkat kota, dan juara 2 English Challenge. Dan beberapa waktu yang lalu, anak-anak kami juga, siswa-siswi kami berhasil meraih juara 1 dan juara 2, lomba mewarnai tingkat kota. Nah, Bapak Ibu, kami berusaha juga untuk membangun sinergi yang baik antara sekolah dan juga orang tua, sehingga anak-anak akan mendapatkan pendidikan maksimal tidak hanya di sekolah tapi juga di rumah. Untuk itu kami memiliki beberapa program. Yang pertama ada program HOTE atau yang biasa kami sebut dengan Heaven on the Earth, di mana program ini adalah kegiatan bersama yang dirancang selama 21 hari, di mana nanti kegiatan ini akan dilakukan Bapak Ibu bersama dengan anak-anaknya di rumah, dan tujuan kegiatan ini adalah untuk membangun kebiasaan-kebiasaan baik yang baru, dan juga untuk menjadi bonding time antara orang tua dan anak. Selain itu kami juga ada program menabung bersama Penin Bank, dan juga Bapak Ibu perlu saya informasikan bahwa seperti yang saya katakan, kami berusaha untuk membangun sinergi yang baik antara sekolah dan orang tua, sehingga perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Bapak Ibu nanti setiap minggunya akan mendapatkan weekly report, di mana itu akan berisi apa aja sih kegiatan yang anak lakukan setiap minggunya, dan seberapa besar pencapaian anak-anak terhadap kegiatan tersebut. Nah, selain itu juga kami memberikan fasilitas bagi Bapak Ibu untuk melakukan konsultasi dengan psikolog, yaitu Misterio selaku psikolog sekolah kami, yang bisa Bapak Ibu akses setiap hari Rabu dan Kamis. Jadi Bapak Ibu hanya perlu membuat janji temu dengan kami, rekan-rekan education consultant. Kemudian Bapak Ibu ada juga kami sebut dengan Smart Parenting Program, di mana
Smart Parenting program ini adalah kelas-kelas webinar maupun kelas workshop yang kami khususkan untuk Bapak Ibu dengan berisi tema-tema mengenai isu-isu pendidikan maupun isu-isu parenting terkini agar Bapak Ibu juga dapat menambah wawasan dan juga edukasi sehingga anak-anak mampu mendapatkan pendidikan yang maksimal tidak hanya di sekolah tapi juga di rumah. Selain itu kami juga ada Safety First Aid Simulation dan juga akan ada devosi anak keluarga peragama. Ya baik Bapak Ibu, itu saja informasi yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya berharap semoga dengan informasi-informasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk Bapak Ibu menyekolahkan dan mempercayakan pendidikan anak Bapak Ibu di sekolah Happy Holy Kids. Nah selanjutnya Bapak Ibu kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nanti Bapak Ibu akan didampingi oleh saya dan rekan saya Miss Adis. Nanti Bapak Ibu bisa mengajukan berbagai pertanyaan seputar sekolah, mungkin seputar kegiatan, nanti bisa langsung ditanyakan kepada kami. Dan mungkin Bapak Ibu masih ada yang penasaran kegiatan terkini apa aja sih yang dilakukan oleh anak-anak di Happy Holy Kids, Bapak Ibu bisa mengakses media sosial kami yang tertera di layar kaca Bapak Ibu dan juga bisa menghubungi kami langsung di sekolah kami. Baik Bapak Ibu, sembari menunggu Bapak Ibu bisa bertemu dengan Miss Adis, saya Miss Monik pamit undur diri dan kami mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dari Bapak Ibu semua dalam seluruh rangkaian acara virtual open house kita pada hari ini dan juga pada pada hari kemarin. Dan saya Miss Monik mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan semoga kita semua sehat selalu dan sampai bertemu di kesempatan lainnya. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa.